Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin kita sudah membahas video Ustadz Khalid Basalamah, di mana beliau menceritakan tentang kerusakan yang ada di Universitas Islam Negeri yang ada di Indonesia ini, ya, terkhususnya di Jogja. Kemudian cerita Ustadz Khalid Basalamah ketika beliau berdialog dengan seorang dosen Universitas Islam Negeri juga di Makassar, setelah dosen tersebut berkhutbah dan di dalam khutbahnya menyampaikan atau mengatakan bahwa kita orang Islam ini tidak boleh mengaku bahwa hanya kita orang Islam yang masuk surga. Karena siapapun, kemudian agama apapun, kalau berbuat baik itu juga akan masuk surga. Ini akidah yang rusak, kaum muslimin. Dan kali ini ada video yang sebenarnya ini video juga cukup lama, tapi dari video lama ini, kita bisa tahu bahwa memang sudah sejak lama Universitas Islam Negeri itu diisi dengan orang-orang yang merusak Islam. Orang-orang yang berpemahaman liberal. Dan video ini adalah video dari Ustadz Munzir Situmorang, di mana beliau membongkar kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan yang berkaitan dengan Universitas Islam Negeri di negeri kita ini. Dan video ini kami ketahui sudah diupload 5 tahun yang lalu. Kita simak videonya. Kenapa sih sekelas dia bisa murtad? Bapak punya jawaban nggak? Bapak punya jawaban? Buka Al-Quran, surah 4, 115. 4. An-Nisa 115. Di sini enak sekali kita menjelaskan. An-Nisa 4, 115. Apa katanya yang kencang, Mas? Dekat aja. Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya. Bapak dengar ya Pak? Nih kata kunci di ayat ini loh, ini malam ini. Barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dia jadi ustadz banyak mengislamkan orang. Tapi maaf, belakangan menyimpang ikut Ma'had Az-Zaitun yang dinyatakan MUI sesat dan menyesatkan. Sama dengan orang-orang jilid itu Pak. Nurholis Majid Komar Munada CS itu dulunya tauhidnya benar, akidahnya lurus. Tapi maaf, S2 ke Amerika, S3 di Amerika, di brainwash di Amerika. Begitu kembali ke Indonesia, keluar pernyataan, semua agama sama. Akibat apa Pak? Awalnya mereka bertauhid yang benar. Sampai di sana dihancurkan tauhid, dibangun satu persaudaraan Yahudi, Islam dan Kristen. Maka Nurholis Majid menulis dalam kitabnya, Yahudi, Nasrani, Islam, agama samawat, agama lain, agama langit, semua masuk surga. Sepakat Bapak? Tidak kan? Kenapa Pak? Di Amerika dirusak. Persaudaraan ukhuwah Islamiyah jadi apa? Ukhuwah semua agama. Sampai ke Indonesia rusak. Padahal Pak, dari pesantren, ini yang orang Padang, Dr. Zainul Kamal, 9 tahun di Tawalib. Sampai ke Indonesia, aneh-aneh. Kenapa? Di sana dihancurkan. Yang dihancurkan iblis di sini. Persepsi. Kenapa sampai kita patuh? Manusia patuh sama iblis. Karena kelembutan dan kehalusannya. Seandainya iblis itu kasar menggoda manusia, manusia mungkin tidak akan tergoda. Dia lembut, halus. Makanya hati-hati oknum ustadz yang lembut, halus. Ada berpotensi sesat. Betul Pak? Ya, ustadz yang terlalu lembut halus berpotensi sesat. Tapi maaf, kami yang keras ini ditakuti. Tapi dicari, dia salam. Cuma di sini doang Pak. Terus dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang mukmin. Di Amerika dia menyimpang. Awalnya dari Gontor, awalnya Tawalib, awalnya pesantren. Sampai di sana dia acak pola pikirnya orang Yahudi. Yang sering saya katakan apa Pak? Bikin belajar Quran ke Amerika, harusnya kau bulkuro. Bikin gudeg ke Tapanuli, budek dia. Bikin karedok ke Tegal, hancur. Bikin rendang ke Solo, anyep. Bikin rendang ke Bukit Tinggi. Kalau gudeg ke Jogja, karedok Sukabumi. Betul ya? Ini ke Amerika Pak, Amerika tepuk tangan, habis Pak. Oknum dosen-dosen usuluddin digiring ke Amerika. Boston University, Australian University, Chicago University, Harvard University, di brainwash di sana. Habis Pak,
berantakan akidahnya. Pulang ke Indonesia jadi guru besar mereka. Memang benar kaum muslimin, akar dari segala kesesatan itu adalah menyimpang dari jalan orang-orang yang beriman. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Munzir Situmorang tersebut. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yushakkikir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang yang mukmin, kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang sudah dikuasai oleh mereka. Dan kami masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi akar dari kesesatan itu adalah menyelisihi manhaj orang-orang mukmin. Siapa orang-orang mukmin yang dimaksud di ayat tersebut? Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kalau menyelisihi manhaj para sahabat di dalam beragama, pasti sesat. Menyelisihi dalam hal atau sisi apapun. Apakah itu akidah, apakah itu fikih, apakah itu muamalah. Kalau tidak mencontoh para sahabat, maka pasti menyelisihi mereka. Kalau menyelisihi mereka, sudah, alamat akan tersesat. Termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Ustadz Munzir, yaitu dosen-dosen usuluddin yang ada di UIN. Mereka belajar agama ke Amerika. Seharusnya kan ke Mekah, ke Madinah, di mana di sana itu adalah sumber agama Islam yang benar. Ulama-ulama pewaris para nabi ada di sana, bukan di Amerika. Di sana juga Islam muncul, dan di sana juga tempat yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang akan terbebas dari fitnah yang besar, fitnah Dajjal. Dan di sanalah satu-satunya tempat ajaran agama Islam yang benar, dan tempat Islam diamalkan dengan benar, di mana nanti ketika Islam di selain tempat tersebut sudah rusak. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW mengatakan, "Innal iman la ya'rizu ilal Madinah kama ta'rizul hayya ila juhriha." Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah sebagaimana halnya ular yang kembali ke dalam sarangnya. Kita lanjutkan. Yang korban siapa? Anak UIN. Ini target jangka panjang karena mereka lihat Al-Quran secara tekstual tidak mungkin kita hancurkan karena akan dipelihara. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran, kami yang memelihara. Pasti pelihara Allah. Bagaimana caranya? Hancurkan dosen-dosen agama di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia. Tapi maaf, ke Sumatera nggak mempan. Yang sering saya angkat ini, Ulil mau menjual jilnya di Medan, di UIN Medan. Baru ngomong Pak di UIN Medan. Apa kata anak Medan itu? Mahasiswa lagi. Ulil, berapa kau dibayar Yahudi bicara seperti ini? Keluar kau katanya. Lari Ulil. Iya Pak. Makanya prinsip di Sumatera itu, raja alim raja disembah, raja zolim raja disanggah. Sehebat apapun ente kalau main keluar. Beda dengan Jawa Tengah. Agama podo kabeh, sing penting uangnya apik monggo. Je. Iki lo. Ojo gelem. Ini pengerusakan Pak. Belanda berhasil membangun opini agama podo kabeh. Saya balik logika itu. Kalau agama podo kabeh kata Pak Pastor, kenapa kalian murtadkan umat Islam? Kenapa nggak dibiarkan saja Islam? Kenapa Anda paksa Katolik? Ini bahasa orang mereka Pak. Oh betul ngomong apa? Anak panjenengan saya kiwas Katolik loh, tapi agama podo kabeh lo bude. Yang penting ngoy api lo. Akhirnya keluarlah dari cangkem umat Islam di sana. Bapak tahu cangkem? Congor. Agama podo kabeh, agama podo kabeh, agama podo kabeh. Yang korban siapa? Islam. Saya harus tegas ini Pak. Sampai sekarang saya kesulitan pakai bahasa pada dakwah di Jawa Tengah. Saya kerasin lari, dilembutin gak ada perubahan. Mereka yang mulai, mereka mengakhiri. Setiap saya diundang, itulah pertama dan itu yang terakhir. Ya, Jawa Tengah Pak. Kalau saya ke Medan, makin keras Pak, makin diundang. Makin banting meja saya Pekanbaru. Ustadz bulan depan bisa lagi katanya. Iya. Makanya sekarang gitu Pak, daerah wilayah dakwah saya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Aceh, Makassar, Samarinda. Jawa Tengah nggak pernah nggak masuk lagi. Jujur saya jujur Pak, Jawa Tengah nggak pernah lagi. Itu yang pertama, itu yang terakhir. Itu yang pertama, itu yang terakhir.
Iya, subhanallah. Makanya sahabatku, Bapak jangan marah ya. Allah takdirkan orang Jawa Tengah 70% pejabat nasional, sipil dan militer. Siapa Grand Design? Belanda. Hancurkan Indonesia. Lihat, 7 presiden kita, tidak satu pun istri presiden yang berjilbab. Negara Islam terbesar di dunia loh. Di mana pesan Islam? Nggak ada Pak. Di simbol negara nggak ketemu. Akibat apa? Kita lalai. Kalau umat Islam tidak, tapi sayangnya saya lihat ulama belum bergerak seluruh Indonesia. Harus bergerak Pak, seperti di Medan ini. Harus bergerak. Alhamdulillah Allah takdirkan menang Islam. Wali kota Medan itu hampir menang. Dr. Kusuma SH, Cina Kristen. 9 pasang maju. Tiba-tiba 11 menit pendaftaran, mereka sudah gegap gembita. Pasti mereka menang. 8 calon muslim mengundurkan diri pada hari yang sama. Maju hanya 1 pasang, menang Islam di Medan. Subhanallah. Saya sudah ngomong di Pondok Indah. Belajar yuk ke Medan, saya bilang. 8 calon pasangan mau mengalah demi Islam. Pak Munjir begini aja. Mau Bapak nggak kita calonkan di satu kabupaten di Sumatera Utara? Jadi apa? Jadi bupati atau wali kota. Bapak berprestasi. Nanti kalau Bapak berprestasi jadi gubernur presiden. Nggak bakalan Pak, karena mereka lihat bukan prestasi saya, tapi saya Islam atau tidak. Seandainya besok pagi Pak Islam Ahok, media jauh. Bukan persoalan prestasinya, agamanya. Kedua, kenapa yang anu ini Islam tapi diangkat? Sekuler. Buktinya apa Pak? Nur Mahmudi wali kota Depok, 200 lebih penghargaan nasional dan lokal pernah diangkat media. Ridwan Kamil, inovatif, kreatif, berwawasan Islam kental, ada diangkat media? No. Subhanallah. Bapak lihat, permainan media itu, Grand Design media luar biasa kental ini. Sayangnya kita dikendalikan media, bukan mau dikendalikan Allah. Kita tidak mau dikendalikan Al-Quran, kita membantah Allah. Allah biarkan negeri ini. Udah jelas kok. Qul inna hudallahi wal huda. Katakanlah, sesungguhnya petunjukkulah petunjuk yang benar. Kalau kita ikut pasti dimenangkan Allah. Tapi kita membantah dari Al-Quran, dari Allah. Orang lari dari Al-Quran hari ini. Allah biarkan negeri ini. Subhanallah. Ya masih. Terus ayat itu. Kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu. Oh, coba lihat ayat ini. Terjadi pembiaran. Kami biarkan leluasa menyebarkan kesesatan yang tiada ketahui. Lihat Pak. Merajalela mereka. Kaum sekuler merajalela di televisi. Pernah nggak Pak kawan-kawan yang sunnah, yang salafi diundang rujukan di televisi? Nggak pernah kan Pak? Karena ada Allah kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan itu. Ada pembiaran. Jadi Ibu Bapak jangan kecil hati, jangan sedih berlebihan murtadnya Ustadz ini. Karena apa? Dulu jalan yang benar, menyimpang ke Zaitun. Dulu tauhidnya benar, sesat ikut aliran sesat. Kami biarkan dia leluasa menyebarkan kesesatan yang dia ketahui. Terjadi pembiaran. Oleh siapa? Allah. Karena meninggalkan Allah. Wala huda wala kitabim munir. Mereka menantang Allah tanpa petunjuk dan tanpa kitab yang bercahaya. Terus? Dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Coba, neraka jahanam, khalidina fiha abada. Kalau saya menjelaskan ayat ini depan orang-orang sekuler Pak, di depan orang-orang jil, dituduh saya panitia hari kiamat. Oh ente bukan panitia hari kiamat memanfaatkan orang ke surga, bukan kata saya, ini qala Allah Ta'ala, bukan qala situ orang. Saya dituduh Pak panitia hari kiamat. Anta bukan panitia hari kiamat, seolah-olah kayak event organizer gitu. Subhanallah. Apa jawab mereka? Makan itu Quran, dikit-dikit Quran. Apa enggak sakit di sini Pak? Demi Allah menangis kita mendengar ucap orang-orang Muslim Pak. Di UIN itu ceramah Bapak ini memicu konflik horizontal. Itulah isi mereka menuding saya. Anak UIN, demi Allah Pak, saya bersaksi di masjid ini. Ceramah Bapak itu memicu konflik horizontal. Persis seperti ucapan orang kafir terhadap Rasul ketika Rasul menyampaikan Al-Quran dulu. Wallahi. Dari Allah.
Saya hanya bisa berdoa, ya Allah, tunjuki kami. Tunjuki mereka, ya Allah. Subhanallah. Sudah hancur, Mas. Di sini diacak sudah. Bahkan saya pergoki, Pak. Tidak tinggal sholat ke masjid. Baiknya subhanallah. Ternyata dia tidak sepakat dengan la tattakhizul yahuda wan nasara awliya. Kenapa harus dicampuri agama masuk ke wilayah kepemilihan pemimpin? Masih banyak umat Islam ternyata tidak sepakat pemimpin dipengaruhi Al-Quran. Jadi mereka memahami Islam itu sholat, zakat, haji, umrah, selesai. Urusan pemimpin urusan negara Islam jangan masuk, Al-Quran jangan intervensi. Ternyata banyak orang masjid sudah berpikir seperti itu. Hancur, Pak, hancur. Kadang saya menangis, ya Allah. Pelihara anakku, istriku, minimal mereka, ya Allah. Agar jangan menghina Engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi maaf, itu hanya ucapan. Subhanallah. Sahabatku, mari kita tetap berdoa kepada Allah. Semoga Allah melindungi kita dari kerusakan tauhid, dari penyimpangan akidah, dari kerusakan syariah. Hanya itu, Pak, kata Rasulullah, berdoalah kamu. Sahabat mengatakan, bagaimana kami ya Rasulullah? Bagaimana kami ya Rasulullah? Sampai Umar, Pak, menangis. Itu jenggotnya basah. Bagaimana kami ya Rasulullah? Jawab Rasulullah hanya satu. Berdoalah kamu kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Rabbana hablana min ajwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hanya itu Kaum yang bisa. muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ustadz Munzir Situmorang itu benar, kaum muslimin. Kita bisa menyaksikan sampai hari ini begitu banyak orang-orang Islam yang mereka rusak akidahnya. Mereka berhasil di brainwash oleh orang-orang kafir agar mereka ini meyakini bahwa agama apa saja sama. Agama apa saja mengajarkan kebaikan. Tapi itu versi ajaran mereka. Memang mereka ini memiliki misi jangka panjang, kaum muslimin. Misi mereka itu adalah agar umat Islam ini meninggalkan agama Islam. Tapi dengan cara perlahan. Mereka tidak langsung memurtadkan orang-orang Islam. Tapi mereka rusak dulu akidah orang-orang Islam. Kalau sudah rusak akidah orang-orang Islam, maka orang-orang Islam tidak lagi menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai ukuran kebenaran. Tidak lagi mereka membedakan mana yang baik, mana yang buruk menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena mereka sudah didoktrin dengan akidah yang salah. Mereka didoktrin untuk menjadikan standar sebuah kebenaran itu adalah dengan akal dan hawa nafsu mereka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dijauhkan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk penyimpangan-penyimpangan di dalam agama Islam. Kita berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkau adalah Maha Pemberi rahmat. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.